Lo udah rencanain itu berkali-kali, tahu apa yang harus dilakuin, tahu kenapa itu penting. Tapi begitu waktunya tiba, lo bersih-bersih kamar, buka tab random, scroll tanpa tujuan. Dan entah gimana, malam itu berlalu tanpa satu hal pun yang bergerak. Lo nyalahin diri sendiri, lagi. Tapi ini yang sebenarnya terjadi di otak lo. Begitu lo mikirin tugas yang berat, otak lo generate emosi negatif, cemas, ragu, takut hasilnya nggak cukup bagus. Dan otak lo nggak suka emosi negatif, jadi dia kabur. Lo mulai ngerjain hal lain, hal yang lebih aman, lebih kecil, lebih nggak beresiko. Dan dari kabur itu, lo ngerasa lega. Lega itu adalah reward, dan reward diulang. Setiap kali lo ngulang siklus itu, hindari tugas, ngerasa lega. Lo secara fisik memperkuat jalur saraf untuk prokrastinasi. Semakin sering lo lakuin, semakin cepat dan semakin otomatis itu terjadi. Sampai titik di mana otak lo udah default ke kabur sebelum lo bahkan nyadar lo lagi kabur. Dan yang paling berbahaya, otak lo nggak bakal biarin lo nggak ngapa-ngapain. Karena itu bikin guilty. Dan guilty juga emosi negatif yang harus dihindari. Jadi dia nyamar. Jadi perfeksionisme. Jadi riset yang nggak selesai-selesai. Jadi nanti kalau udah siap. Jadi nonton video produktivitas sambil nggak ngerjain apa yang harusnya lo lakuin. Lo sibuk, tapi hal yang penting nggak bergerak sama sekali. Satu penelitian kasih pagar ke 45 mahasiswa. Ini sebelum smartphone ada. Setiap kali pagar bunyi, mereka harus lapor lagi ngapain dan ngerasa apa soal tugas mereka. Hasilnya, semua yang prokrastinasi bilang mereka kerja lebih baik di bawah tekanan. Bakal mulai besok, belum mood. Tapi begitu deadline paksa mereka mulai, gak satu pun yang bilang senang udah nunggu. Semua bilang tugasnya gak seburuk yang mereka bayangkan. Lo gak menghindari tugasnya. Lo menghindari cara lo pikir tugas itu bakal bikin lo ngerasa. Dan otak lo hampir selalu salah soal itu. Solusinya bukan disiplin lebih keras, bukan motivasi yang lebih kuat. Cukup mulai 5 menit, tanpa target selesai, tanpa standar hasil. Cukup buka dokumennya, cukup pakai sepatunya. Cukup mulai dan biarkan momentum yang ambil alih dari sana. Karena begitu lo masuk ke dalamnya, lo bakal nyadar satu hal yang selalu lo lupa. Ketakutan sebelum mulai selalu lebih berat dari pekerjaannya sendiri.